Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fadalla man ista'ana bighairihi wastamjad. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين ثم أما بعد إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian pada hari ini, mari kita sama-sama memperbanyak lantunan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat yang sangat agung berupa alhamdulillahirabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada kita semua bahwasannya ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah, yang mana artinya tidaklah seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadh, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa ucapan alhamdulillah. Hal itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karenanya, ikhwati wa akhwati fillah, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur yang terbaik adalah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa merupakan tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya takwalah yang akan senantiasa menuntun seorang hamba menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah surah nomor yang kedua pada ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan ilmu kepadamu. Dan sesungguhnya wasiat takwa merupakan wasiat yang senantiasa diulang-ulang oleh para nabi dan rasul dan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj surah nomor yang ke-22 pada ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai segenap manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat luar biasa besar, sesuatu yang tidak mampu kita bayangkan, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk senantiasa menjauhi daripada apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaanlah yang akan menghindarkan kita dari bisikan-bisikan syaitan, yang mana syaitan seringkali membisikkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Lihatlah seorang sahabat yang sangat mulia yang memiliki derajat ketakwaan yang sangat tinggi, yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, di rumah beliau. Kemudian beliau meminta izin untuk masuk ke dalam, tapi ternyata di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang dilaksanakan kajian
ta'lim bersama para akhwat dan ummahat, bersama para ibu-ibu dan para wanita, para sahabiyat ridwanullah ta'ala alaihinna. Kemudian mendengar ucapan salam dari Umar bin Khattab, para wanita saat itu seketika langsung ke belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Bahkan dijelaskan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat gigi geraham beliau. Saking sudah begitu lucunya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa seperti itu, tetap dengan senyuman, namun dengan senyuman yang lebih lebar daripada yang biasanya. Maka ketika Umar bin Khattab melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ya, yang mana itu merupakan tertawa pada hakikatnya, Umar bin Khattab mendoakan, adhaqallahu sinnak, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah senantiasa membahagiakan engkau. Maka para wanita pun ya protes dengan Umar bin Khattab. Mereka mengatakan dari belakang bahwasannya, Umar bin Khattab, engkau adalah orang yang keras, engkau adalah orang yang wataknya dan tabiatnya keras daripada manusia-manusia yang lain. Maka Nabi SAW jelaskan kepada para wanita dan para ummahat ketika itu. Beliau menjelaskan, Ihan ya ibnal Khattab walladhi nafsi biyadih. Santai wahai Umar bin Khattab, dan kalian para wanita ketahuilah bahwasannya demi zat yang diriku dan jiwaku berada di dalam genggamannya, bahwasannya malaqiyaka syaitanu sadikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjika ya Umar. Wahai Umar bin Khattab, ketahuilah, Nabi SAW ingin memberitahu tentang keimanan dan ketakwaan Umar bin Khattab yang begitu luar biasa, sehingga Nabi SAW sampaikan, tidaklah engkau wahai Umar menempuh suatu jalan, kemudian di jalan tersebut ada syaitan, melainkan syaitan akan segera lari untuk mencari jalan yang lain. Ini merupakan ketakwaan yang sangat besar di dalam hati seorang Umar bin Khattab, yang mana kita patut untuk mencontoh beliau, sehingga dengan ketakwaan kita akan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan dengan ketakwaan insya Allah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tahsin, tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, yang mana insya Allah kita akan melanjutkan pada Quran surah Al-Kafirun. Sebelumnya kita sudah sampaikan dan membahas secara rinci tentang surah Al-A'la. Kemudian kita akan melanjutkan ke surah Al-Kafirun, karena memang di setiap hari, di setiap malam ketika kita melaksanakan sholat witir, ya, disunnahkan oleh Nabi SAW untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama, kemudian di rakaat yang kedua surah Al-Kafirun, kemudian rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas. Maka agar lebih menjadikan kita khusyuk tatkala kita melaksanakan sholat witir, ya, mari kita sama-sama mentadabburi surah Al-Kafirun ini, ya. Dan insya Allah seperti biasa kita akan mengawali dengan membaca surah Al-Kafirun secara tartil, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa ma antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun, ya, merupakan surah yang sangat sering kita baca, dan ketika kita menjadi makmum, para imam pun sering kali membaca surah Al-Kafirun ini. Dan tentulah ketika dalam salat witir kita akan sering mendengar para imam membaca surah Al-Kafirun, karena ini merupakan surah yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca ketika berada di rakaat yang kedua pada salat witir. Maka kira-kira
apa yang terjadi di masyarakat, ternyata masih banyak sekali yang membaca surah Al-Kafirun ya dengan bacaan yang salah. Dan yang lebih berbahaya lagi, terkadang bacaan yang salah ini mengakibatkan satu kata di dalam bahasa Arab menjadi berubah maknanya, sehingga menjadikan terjemahan Al-Quran menjadi rancu. Nah, ini yang berbahaya yang perlu kita perhatikan. Ketika saya kumpulkan, ada sekurang-kurangnya 7 kesalahan dalam membaca surah Al-Kafirun, ya. Yaitu yang pertama, di ayat yang pertama, ketika mengucapkan lafaz qul, ya. Ini seringkali kita melihat ada orang yang membaca ya dengan ucapan qaf, namun tidak dengan memonyongkan bibirnya. Nah, ini satu kesalahan. Kenapa? Karena huruf qaf yang ada pada awal surah Al-Kafirun ini diawali dengan harokat dengan syakal dhammah. Ya, setiap huruf yang memiliki syakal dhammah maka kita mesti memonyongkan mulut kita. Ya, karena ada huruf yang menggunakan syakal dhammah itu akan menyebabkan indimamu asyafatain, yaitu menggabungkan kedua bibir. Ya, bibir atas asyafah, ya, asyafatain, kedua bibir. Maka salah ketika mengucapkan hanya qul tanpa memajukan bibirnya. Seharusnya qul. Nah, kemudian masih pada bagian qul ini, ya, selain salah dalam mengawali, ada juga orang yang salah ketika membaca huruf qaf menjadi huruf kaf, ya, yang seharusnya qul menjadi kul. Nah, ini juga kesalahan, dan kesalahan ini sangat fatal karena menyebabkan makna yang ada pada kata qul berubah, ya. Seharusnya qul itu artinya katakanlah. Dalam bahasa Arab itu berasal dari kata qaulan. Qala yaqulu qaulan. Kemudian perintahnya, fi'il amarnya adalah qul, ya. Artinya adalah katakan, ucapkan, ya. Tapi kalau seandainya dibaca dengan kul saja menggunakan kaf, ini yang menjadi artinya menjadi berubah, ya. Yang seharusnya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi kul, maknanya yaitu makanlah. Nah, ini sangat rusak artinya. Yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, ya. Ternyata kalau kita ganti menjadi kaf, kul, artinya menjadi wahai Muhammad makanlah. Nah, ini menjadi rusak sekali, ya. Dari kata-kata aklan, akala yakulu aklan, perintahnya kul, makanlah. Nah, ini kesalahan yang pertama yang sangat fatal. Diharapkan bagi yang telah mendengar video ini, mari kita untuk mengulang-ulangi, ya, belajar menyebutkan kata qaf, ul, ya. Kemudian kesalahan yang kedua masih pada ayat yang sama, yaitu adalah ayyuhal kafirun. Ayyuhal kafirun, ya, ini terletak setelah kata ul ya ayyuhal kafirun, ya. Kesalahan yang kedua mengucapkan ayyuhal kafirun, yaitu adalah menyeret huruf alif yang melekat pada huruf ya, menyeret kepada huruf hamzah yang ada pada ayyuha, ya. Contohnya seperti ini kerusakannya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ya ay disambung, yang seharusnya selepas huruf ya ada huruf alif, ya. Kemudian alif ini diseret sampai dengan hamzah sehingga membacanya seperti digabungkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini juga salah, ya. Yang seharusnya sebenarnya adalah huruf hamzahnya dijelaskan, ya, sehingga terpisah antara alif yang melekat pada huruf ya dengan hamzah yang melekat pada huruf ya juga setelahnya. Sehingga yang benar adalah qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal, ya. Jadi sekali lagi kesalahannya adalah ya ayyuhal, ya ayyuha. Ini kesalahan yang terjadi biasanya karena imam yang terlalu cepat, ya, membaca ayat pertama pada surah Al-Kafirun ini, ya. Kemudian kesalahan yang ketiga,
Kesalahan yang ketiga masih pada ayat yang sama, yaitu mengucapkan al-kafirun, yang seharusnya lam itu bukanlah huruf qalqalah, tapi dibaca membal menjadi qalqalah. Ini sering juga kita temukan di masyarakat. Ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun, ada ayyuhal kafirun. Nah, ini huruf lamnya dijadikan membal, ya. Dan ini adalah kesalahan, ya. Meskipun tidak sampai merubah arti, namun ini juga kesalahan yang seharusnya huruf lam itu biasa saja, tidak ada qalqalah, ya. Seharusnya seperti ini, ayyuhal kafirun, ya. Jadi kesalahan yang ketiga mengucapkan ayyuhal kafirun, mengqalqalahkan lam pada kata al kafirun. Kemudian kesalahan yang keempat terletak pada ayat yang kedua, yaitu adalah la a'budu ma ta'budun. Ini sering kita temukan setiap ayat-ayat Al-Quran, yaitu diawali dengan hamzah, kemudian setelahnya ain mati, a'budu. Seharusnya berbeda antara lafaz hamzah a, ya, dengan a, ya. Ini biasanya kita akan temukan di masyarakat membaca la a'budu, ya, ain terlebih dahulu baru hamzah. Nah, ini karena biasanya melihat ada huruf ain, dan ain ini agak sedikit sulit diucapkan oleh lisan orang Indonesia, maka biasanya dia lebih dahulu mengucapkan ain baru hamzah, sehingga la a'budu. Nah, ini salah, ya. Seharusnya a'budu artinya aku menyembah. La a'budu artinya aku tidak menyembah, ya. Kalau seandainya, ya, kita lihat di masyarakat, mereka membaca kalau tidak menggunakan la a'budu, terkadang juga la a'budu. La a'budu dirubah ain matinya atau ain yang maskunah, yang sukun, dirubah menjadi hamzah juga. Nah, ini juga kesalahan, sehingga ini bisa merubah arti, ya. La a'budu ma ta'budun, ya. Jadi kalau seandainya kita baca a'budu artinya, ya, dari kata-kata abdan, abada ya'budu abdan, ya, a'budu menyembah. Tapi kalau dirubah menjadi a'budu, nah ini bisa merubah arti, ya, yaitu dari kata abada ya'budu, artinya adalah liar, ya, tidak terarah, ya, sehingga ini bisa merusak arti. La a'budu ma ta'budun. Kemudian kesalahan yang kelima, ya, kita temukan pada ayat yang ketiga, ya. Setelah la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, biasanya banyak salah ketika membaca abiduna, wala antum abiduna. Abiduna yang seharusnya membaca dengan huruf ain dibaca dengan hamzah. Abiduna, ya, abiduna. Nah, ini juga salah, ya, artinya juga mirip seperti ayat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya artinya adalah a'budu, aku menyembah. Kalau abiduna ini asalnya dari kata abidun. Abidun artinya adalah hamba, ya, atau penyembah. Nah, kemudian ditambahkan wawu dan nun, ya, menunjukkan ini jamak, plural, banyak. Abiduna, kemudian dibaca menjadi abiduna. Nah, ini salah sekali, ya. Yang seharusnya wala antum abiduna ma'abud, kalau dibaca dengan abiduna artinya adalah liar, ya. Kalau misalkan dalam bahasa Arab sering digunakan seperti asadun abidun, ya, seekor singa yang liar. Nah, itu penggunaan kata abidun dalam bahasa Arab. Nah, yang diinginkan di sini adalah abiduna menggunakan huruf ain. Ini kesalahan yang kelima. Kemudian kesalahan yang keenam, yaitu pada ayat yang ketiga dan juga ayat yang kelima, yaitu ada pengulangan dua kalimat di dalam surah Al-Kafirun, ya, yaitu adalah la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini ayat yang ketiga. Kemudian wala ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ayat ketiga dan ayat yang kelima kalimatnya sama. Yang biasanya salah diucapkan adalah ketika
sampai pada kata a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Biasanya kalau imam terburu-buru dalam membacanya, lupa untuk mengqalqalahkan huruf dal ini. Padahal ini adalah qalqalah dan ini qalqalah yang kubra, ya. Artinya harus dijelaskan a'bud, ya. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Kemudian yang ketujuh, ya, yang terakhir, yaitu adalah pada ayat yang keempat, ya. Wala ana abidu ma abadtum. Abadtum. Kita lihat di dalam mushaf itu ada ain, ada ba, setelah ba ada huruf dal, ya. Dalnya itu mati, kemudian ada huruf ta, ya. Umumnya di dalam mushaf pada bagian huruf ta akan ada syiddah atau tasydid. Ini menunjukkan ingin agar si pembaca mengidghamkan, meleburkan huruf yang seharusnya dibaca dal, karena setelahnya ada huruf ta, maka dileburkan da menjadi ta, ya. Ini biasanya dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham yang mutajanisain, ya. Agak mirip sejenis antara huruf ta dengan dal, ya. Idgham itu ada idgham mutamathilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham yang mutaqaribain. Nah, ini kita lihat jangan sampai kita baca, ya, abadtum, tapi seharusnya dibaca abadtum langsung pada huruf ta. Nah, inilah 7 kesalahan yang biasanya terjadi di masyarakat dalam membaca surah Al-Kafirun, ya. Kemudian kita masuk kepada status surat, ya. Kita masuk kepada status surat. Status surat, ya, masuk pada bagian yang pertama, nama surah Al-Kafirun. Yang biasa kita lihat di dalam mushaf namanya Al-Kafirun, ternyata di dalam kitab-kitab tafsir, para mufassirin, para pakar tafsir menyebutkan ada nama-nama lain. Dan nama-nama ini dikenal sejak dahulu, ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, ya. Yang pertama namanya jelas Al-Kafirun sesuai dengan mushaf, ya, dan inilah yang turun temurun dari mushaf yang awal sampai dengan sekarang, dan riwayatnya mutawatir. Sejak dahulu memang ditulis adalah Suratul Kafirun. Kemudian nama yang kedua, surah Al-Kafirun seringkali disebut dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini juga nama yang disebutkan atau dialamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menceritakan, ya, bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin. Nabi SAW pernah suatu ketika, ya, berkata kepada seseorang min ashabi, dan dia merupakan bagian daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi SAW? Beliau bertanya, hal tazawwajta ya fulan, ya, wahai fulan, apakah kamu telah menikah? Ya, sudah nikah belum kalau bahasa kita, gitu kan. Maka seorang sahabat ini menjawab, la wallahi ya Rasulullah, ya, belum demi Allah ya Rasulullah, ya, wala indi ma atazawwaju bihi, ya, karena memang aku tidak memiliki mahar, tidak memiliki bekal yang mana dengan mahar dan bekal tersebut aku mampu untuk menikah, ya. Artinya orang tersebut adalah seseorang yang tidak memiliki harta. Maka Nabi SAW ingatkan kepada orang tersebut, kepada sahabat tersebut, ya, ingin mengingatkan bahwasannya harta itu bukanlah yang berupa materi. Harta itu juga adalah ilmu. Maka Nabi SAW sampaikan kepada orang tersebut, alaysa ma'aka qul huwallahu ahad. Bukankah kamu sudah hafal surat qul huwallahu ahad? Qala bala. Dia menjawab, ya Rasul, aku hafal. Ya, mudah sekali surat Al-Ikhlas. Nabi SAW bersabda, thuluthul Quran, ya. Qul huwallahu ahad kan adalah 1/3 daripada Al-Quran, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, alaysa ma'aka, ya, bukankah kamu juga menghafal idza jaa nasrullahi wal fath, ya, surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Qala bala. Sahabat tersebut menjawab, iya ya Rasul, aku hafal. Qala. Nabi SAW bersabda, rubu'ul Quran, ya. Surah An-Nasr adalah 1/4 daripada Al-Quran. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, bertanya lagi kepada orang tersebut, alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini yang menunjukkan Nabi SAW menamakan surah Al-Kafirun dengan nama qul ya ayyuhal kafirun. Bukankah
kamu juga hafal surah Al-Kafirun? Nabi SAW bertanya seperti itu. Dia menjawab, qala bala, ya Rasul, saya hafal. Nabi SAW sampaikan, qul ya Al-Kafirun juga rubu'ul Quran, 1/4 Al-Quran. Ya, sampai dengan Nabi SAW bertanya lagi, alaysa ma'aka idza zulzilatil ard, bukankah kamu juga hafal surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah? Qala bala, ya Rasul, saya hafal. Qala, maka Rasul menjawab, ya, rubu'ul Quran. Rasul menyebutkan ada surah Al-Ikhlas, surah An-Nasr, kemudian surah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian surah yang terakhir adalah surah Idza zulzilatil ard, yaitu surah Az-Zalzalah. 4 surat ini maksud Nabi SAW merupakan surat yang bisa dijadikan mahar. Dan perlu diingat bahwasanya yang disebut dengan mahar bukanlah membacakan ketika dalam akad pernikahan, ya, yaitu dibacakan seperti itu saja maka itu menjadi mahar. Bukan. Yang dimaksud menjadi mahar adalah mengajarkan surat tersebut, ya, sehingga calon mempelai istri bisa hafal surat tersebut. Maka Nabi SAW sampaikan, ini kamu memiliki harta yang tidak berupa materi, ya, tapi ini lebih penting, mengajarkan, ya, kepada calon istrimu surat-surat Al-Quran sehingga dia hafal, ya. Dan ini bukan surat-surat yang sembarang, ada yang 1/3, ada yang 1/4. Di antaranya surah Al-Kafirun adalah 1/4 daripada Al-Quran. Maka Nabi SAW sampaikan kepada orang tersebut, tazawwaj, ya, menikahlah, kamu punya harta, gitu maksud Nabi SAW kepada sahabat tersebut, ya. Ini nama yang kedua ialah Qul ya ayyuhal kafirun, yang menamakan juga Nabi SAW. Kemudian yang ketiga disebut juga dengan surah Qul lil ladzina kafaru, ya. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun artinya katakanlah wahai orang-orang kafir, ya. Dan nama ini diambil oleh Rasulullah SAW dari ayat yang pertama. Maka Qul lil ladzina kafaru ini mirip dengan yang kedua, hanya beda pada artinya. Kalau Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, ya. Nah, ini sebutan dari sahabat Nabi SAW, ya, yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia pernah menceritakan, kana Rasulullah SAW yutiru bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul lil ladzina kafaru wallahul wahidus samad. Ya, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan Nabi SAW kebiasaannya ketika salat witir, beliau membaca rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua, nah, Ubay bin Ka'ab tidak katakan al-kafirun, ya, tidak katakan Qul ya ayyuhal kafirun, tapi dia mengatakan Qul lil ladzina kafaru. Maksudnya adalah Qul ya ayyuhal kafirun, dan itu sudah difahami oleh para sahabat dan para generasi salafun saleh ketika mendengar kata Qul lil ladzina kafaru, maksudnya adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan surah yang terakhir, ya, adalah Wallahul wahidus samad, ya. Maksudnya adalah surah Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas ada perkataan Qul huwallahu ahad. Ahad itu sama dengan wahid. As-samad, Allahus samad. Maka disebut oleh Ubay bin Ka'ab dengan surah Wallahul wahidus samad. Kemudian nama yang ke Al-Kafirun, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Qul lil ladzina kafaru. Nama yang keempat disebut dengan surah Al-Ikhlas. Nah, ini menarik, ya. Selama ini kita mendengar nama surah Al-Ikhlas adalah surah Qul huwallahu ahad. Ya, dan inilah yang ada di pikiran kita ketika mendengar pertama kali kata Al-Ikhlas. Ternyata surah Al-Kafirun di zaman para sahabat itu juga disebut dengan surah Al-Ikhlas, ya, disebut dengan surah Al-Ikhlas. Siapa yang menamakan? Ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah qara'a fi raq'atay tawaf. Nabi SAW ketika selepas tawaf sebanyak 7 putaran, kemudian beliau salat, ya, sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, dan ini merupakan sunnah bagi setiap yang bertawaf. Setelah tawaf salat 2 rakaat, ya, di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim yang sekarang kalau kita saksikan itu ada seperti tiang, dan itu merupakan tempat berdirinya Nabi Ibrahim, ya, bukan makam, ya. Maqam itu artinya tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Nah, di belakang sana kemudian Nabi SAW salat 2 rakaat. Apa kata Jabir? Bi suratayil ikhlas. Beliau membaca 2 surat Al-Ikhlas. Nah, beliau jelaskan
qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dijelaskan oleh Jabir yang dimaksud dengan dua surat Al-Ikhlas adalah surat Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu sendiri, ya. Nah, maka di sini kenapa Jabir bin Abdullah menamakan surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas, ya. Nah, ini perlu dipahami bersama bahwasannya di dalam bahasa Arab kata ikhlasun itu dari kata-kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, artinya memurnikan, membersihkan, ya. Sehingga surah Qul huwallahu ahad disebut dengan Al-Ikhlas karena memang surat tersebut bersih dan murni dari pembicaraan selain pembicaraan Allah. Ya, saya ulangi, surah Al-Ikhlas itu kisahnya, isinya itu tidak menjelaskan ya selain tentang zat dan sifat Allah saja. Kita lihat Qul huwallahu ahad menceritakan zat Allah satu, ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Apapun yang kita butuhkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat pun pada surah Al-Ikhlas yang menceritakan tentang kisah umat terdahulu, tentang hukum, ya, tentang hari kiamat, tentang surga neraka, ya. Tidak ada membicarakan tentang para nabi dan rasul bersama para umatnya, tidak ada satupun. Sehingga surat ini murni hanya membicarakan tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas. Lalu apa kemiripan surah Al-Kafirun sehingga disebut juga dengan surah Al-Ikhlas? Kemiripannya adalah karena isi di dalam surah Al-Kafirun, ya, memerintahkan untuk ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Apa itu ikhlas dalam beramal? Mempersembahkan setiap ibadah dan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat Al-Kafirun berbunyi, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu, melaksanakan ibadah-ibadah dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala antum abiduna ma a'bud, begitu juga kalian itu, ya, bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Nah, ini adalah menyatakan bahwasannya ibadah itu betul-betul dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Maka itulah kenapa surah Al-Kafirun disebut juga dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kelima disebut juga dengan surah Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah, ya. Dari kata-kata qashqashah. Dalam bahasa Arab, qashqasha yuqashqishu qashqashatan fahuwa muqashqishun, ya. Artinya adalah pembebas, ya, pelepas, atau bisa juga diartikan dengan penyembuh, ya. Kenapa disebut dengan penyembuh, ya? Karena seseorang yang sedang sakit ketika dia sembuh dia telah terlepas dari penyakitnya, ya. Jadi muqashqishah, ya, dijadikan muannas ditambahkan ta marbutah di akhir karena memang disesuaikan dengan kata surah, ya, muannas. Maka surah Al-Kafirun disebut dengan surah Al-Muqashqishah karena surat ini pembebas, ya. Lalu apa yang disebut dengan pembebas? Nah, dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, kitab beliau yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan juga di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir miliknya Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur, dijelaskan para ulama, ya, dari generasi salafun saleh terdahulu mereka biasa menyebut kata Al-Muqashqishah untuk 4 surat. Di antara surah Al-Kafirun. Yang pertama surah At-Taubah. At-Taubah disebut dengan Al-Muqashqishah karena surah At-Taubah, ya, bisa membebaskan seorang muslim dan seorang mukmin dari sifat kemunafikan. Kenapa? Tatkala kita membaca surah At-Taubah, melihat isinya, mentadabburi dan meresapi maksud dari surah At-Taubah, kita akan temukan, ya, hampir 80 sampai 90% surah At-Taubah itu membicarakan tentang orang munafik, ya, pembangkangan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini dengkinya mereka terhadap kaum muslimin, dan juga, ya, tentang sifat-sifat kemunafikan mereka. Di situ dijelaskan di surah At-Taubah. Maka bagi yang membaca surah At-Taubah, dia akan mengetahui apa saja sifat-sifat orang munafik sehingga dia bisa menghindarinya, ya. Maka itulah kenapa disebut dengan Al-Muqashqishah, karena seorang muslim dan mukmin ketika membaca surah At-Taubah dan meresapinya, insya Allah dia akan terbebas dan terlepas dari sifat
kemunafikan. Kemudian surah Al-Kafirun itu juga disebut dengan Al-Muqashqishah. Ya, dalam kitab tafsir disebutkan ini ada seorang tabi'in ya yang menamakan surah Al-Kafirun dengan surah Al-Muqashqishah. Beliau bernama Zurarah bin Aufa. Zurarah bin Aufa ini pernah mendengar suatu hadis dari Abu Hurairah ya, karena dia merupakan seorang tabi'in sekaligus murid daripada sahabat Abu Hurairah dan sahabat yang lain seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhuma wa anhum ajma'in ya. Dia pernah mendengar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangi oleh seseorang ya, dan seseorang itu berkata, "Ya Rasulullah." Ya, jadi ini seorang ini adalah sahabat. "Ya Rasulullah, alimni syai'an." Tolong ajarkan aku sesuatu. Aquluhu idza awaitu ila firashi. Ya, suatu bacaan yang bisa aku baca ketika aku hendak tidur, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, "Iqra." Bacalah. "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa innaha bara'atun minasyirk." Ya. Bacalah surah Qul ya ayyuhal kafirun karena sesungguhnya surah Al-Kafirun itu membebaskan dirimu, menghindarkan dirimu dari kesyirikan. Ya. Jadi kita ketahui para pakar psikolog mengatakan kondisi seseorang itu kesadarannya dan daya hafalnya meningkat ketika dia baru bangun tidur dan sesaat sebelum tidur. Maka Nabi SAW ingin menjadikan alam bawah sadar sahabat tersebut tetap mengingat tentang surah Al-Kafirun. Sehingga apa? Sahabat ini akan senantiasa menghindarkan dirinya dari kekufuran dan kesyirikan. Teringat terus, terngiang terus. Ya, sebelum tidur baca itu. Nanti pas bangun tidur kan ketika sebelum sholat subuh yang dibaca juga surah Al-Kafirun. Dan ini nanti akan kita bahas pada keistimewaan dan keutamaan surah Al-Kafirun. Ya, jadi Nabi SAW ajarkan bacalah Qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirik. Nah, karena Nabi SAW mengatakan surah Al-Kafirun adalah pembebas daripada kesyirikan, maka seorang tabi'in yang bernama Zurarah bin Aufa ini menamakan dengan nama Al-Muqashqishah. Ya, dinamakan dengan Al-Muqashqishah karena diharapkan dengan surat ini mampu membebaskan seorang muslim dari kesyirikan. Ada lagi Muqashqishah yang ketiga dan keempat yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan ini nanti akan kita bahas secara rinci pada bagian tafsir dan tadabbur surah Al-Falaq dan surah An-Nas secara khusus. Kemudian nama yang keenam. Ya, tadi saya ulangi, nama yang pertama Al-Kafirun, nama yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, nama yang ketiga adalah Qul lil ladzina kafaru, nama yang keempat adalah Al-Ikhlas, nama yang kelima Al-Muqashqishah. Nah, kemudian nama yang keenam, surah Al-Kafirun disebut juga dengan surah Al-Ibadah. Surah Al-Ibadah, ibadah atau ibadah, ya. Kenapa disebut dengan surah Al-Ibadah? Ya, dijelaskan di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur menjelaskan waqad tusamma, dan sungguh surah Al-Kafirun terkadang disebut dengan nama, ya, dengan nama apa? Dengan nama surat Al-Ibadah, dengan nama surah Al-Ibadah. Ya, dijelaskan oleh beliau di dalam kitabnya, dijelaskan kenapa disebut dengan surat Al-Ibadah, karena ya, di dalam surah Al-Kafirun ada bagian kata-kata yang menunjukkan tentang ibadah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, ada a'budu. Ya, la a'budu ma ta'budun, ada a'budu, ada ta'budun. Wala antum 'abiduna, dari kata abdun juga, ya, ibadah. Abiduna ma a'bud lagi, ya, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud, ya, 8 kali disebutkan kata abdun, ya, atau ibadah. Maka surah ini disebut dengan surah Al-Ibadah, mengambil daripada kata-kata yang ada di dalam surah Al-Kafirun tersebut. Kemudian yang ketujuh, surat ini juga disebut dengan surah Ad-Din, ya. Para ulama juga terkadang menyebut kata surah Al-Kafirun dengan nama Suratuddin. Ya, kenapa? Karena di dalam surah Al-Kafirun ada ayat bagian terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu. Ada kata waliyadin, ada kata dinukum waliyadin. Ya, maka surah ini disebut dengan surah Ad-Din. Jadi
ada 7 nama untuk surah Al-Kafirun, dan ini merupakan surat-surat atau nama-nama yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Kemudian yang berikutnya jumlah ayat. Jumlah ayat ulama sepakat ada 6 ayat, dan letak posisi nomor ayatnya pun juga para ulama sepakat, ya. Kemudian nuzulnya, ya, turunnya termasuk di fase Makkiyah, ya, dan sudah kita terangkan sebelumnya bahwasannya yang disebut dengan Makkiyah berdasarkan pendapat para ulama yang rajih, yang kuat dengan dalil-dalil yang mereka paparkan, bahwasannya yang disebut dengan surah Makkiyah adalah surat-surat, ya, dan ayat-ayat yang Allah turunkan, ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau belum hijrah ke Madinah, meskipun turunnya berada di luar kota Makkah, maka tetap disebut dengan Makkiyah. Adapun yang disebut dengan Madaniyah adalah semua surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, tatkala Nabi SAW sudah menginjakkan kakinya di bumi Yathrib atau Madinah, meskipun turunnya dalam kondisi Nabi SAW berada di luar kota Madinah, ya. Kita ambil contoh misalkan yang Madaniyah, ya. Ada ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Surah Al-Maidah, surah nomor yang kelima, ayat yang ketiga, ya. Ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW berada di Arafah, jauh dari kota Madinah, ya. Tapi kalau kita lihat surah Al-Maidah, maka kita akan temukan di mushaf dia Madaniyah bukan Makkiyah. Jadi meskipun turunnya bukan di Madinah, ya, tapi disebut dengan Madaniyah. Kenapa? Karena terjadinya haji Nabi SAW, ya, yaitu haji wada, terjadinya adalah setelah Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, maka tetap disebut dengan surah Madaniyah meskipun turunnya, ya, berada di Arafah. Nah, ini contohnya. Kemudian urutan mushaf, kita lihat sama-sama. Di dalam mushaf kita akan temukan surah Al-Kafirun adalah surah nomor yang ke-109, ya. Sebelum surah Al-Kafirun adalah surah Al-Kautsar, surah nomor 108. Kemudian setelah surah Al-Kafirun ada surah An-Nasr nomor 110, ya. Jadi surah Al-Kafirun diapit antara surah Al-Kautsar dengan surah An-Nasr. Adapun urutan nuzul, ya, ditemukan di dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya urutan nuzul surah Al-Kafirun diurutan pada nomor ke-18, ya. Nomor ke-18. Jadi setelah surah Al-Alaq yang pertama, kemudian surah Al-Qalam yang kedua, yang ketiga surah Al-Muzammil, keempat surah Al-Muddatsir, kelima surah Al-Fatihah, yang keenam surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Kemudian yang ketujuh adalah surah At-Takwir. Kemudian yang ke-8 surah Al-A'la yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ke-9 surah Al-Lail, yang ke-10 surah Al-Fajr, yang ke-11 surah Ad-Duha, ke-12 surah Asy-Syarh atau Alam Nashrah, ya. Yang ke-13 surah Al-Asr, kemudian surah Al-Adiyat, Al-Kautsar, ya, At-Takatsur, ya, Al-Ma'un. Al-Ma'un surah nomor ke-17, maka setelah surah Al-Ma'un diturunkanlah surah Al-Kafirun. Jadi nomor ke-17 surah Al-Ma'un, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surah ke-18 surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, surah yang ke-19 adalah surah Al-Fil, ya. Dan sudah kita terangkan sebelumnya kenapa surah ini diletakkan, ya, di nomor 109 meskipun diturunkan pada urutan yang ke-18. Itulah hadis Utsman bin Abil As yang menceritakan Nabi SAW itu pandangan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, karena diperintahkan oleh Jibril untuk meletakkan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Maka ayat itu diletakkan di surah An-Nahl, surah nomor yang ke-16, kemudian pada ayat yang ke-90. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwa Nabi SAW diperintahkan meletakkan beberapa surat, ya, di tempatnya sesuai dengan urutan pada Lauhul Mahfuz. Kemudian kategori surat, kategorinya merupakan kategori Al-Mufassal. Ini juga sudah kita terangkan sebelumnya, pembagian 4 kategori yang dibagi oleh Nabi SAW, ya.
yaitu ada surah As-Sab'at Tiwal, 7 surat yang panjang, kemudian dan Al-Kafirun bukan termasuk 7 surat yang panjang. Kemudian ada surah Al-Mi'in, surah yang terdiri dari 100 ayat atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Ya, ini seperti misalkan surah Yunus, ya. Kemudian surah Hud, ya. Kemudian surah Yusuf, ini Al-Mi'in. Kemudian ada namanya surah Al-Masani, surat yang ayatnya di bawah lagi daripada Al-Mi'in. Ada yang 40 ayat, 50, 60, ya. Dan disebut dengan Al-Masani karena sering-sering diulang ketika sholat, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, surah Al-Mufassal. Al-Mufassal, ya, ada yang mengatakan dimulai dari Al-Hujurat, surah nomor ke-49 sampai dengan surah An-Nas, dan ini pendapatnya Al-Imam Az-Zarqani, ya, dan juga Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab beliau Al-Burhan. Kemudian tapi umumnya para ulama mengatakan dari surat Qaf, surat nomor ke-50 sampai dengan surah yang ke-114, ya. Nah, tapi surah Al-Mufassal ini sebenarnya dibagi-bagi lagi oleh para ulama. Kenapa? Karena Al-Mufassal sendiri banyak sekali. Dari urutan nomor 50 surat Qaf, kemudian 51 Az-Zariyat, kemudian At-Tur, An-Najm, ya, dan Al-Qamar, kemudian surah Ar-Rahman, dan seterusnya sampai dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini surat yang sangat banyak, ya, dan ada yang sedang-sedang, ada yang pendek, dan ada yang panjang, ya. Maka di sini para ulama membagi lagi surat mufassal itu, ya. Ada yang disebut dengan tiwal mufassal, surat mufassal tapi dia termasuk yang panjang-panjang. Ada juga yang disebut dengan ausat mufassal, ada yang agak sedang-sedang, dan ada yang qisar dan mufassal yang pendek sekali, ya. Maka Al-Kafirun termasuk dalam kategori al-mufassal, dan lebih rincinya adalah sighar al-mufassal, ya, atau qisar al-mufassal.